Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan dalam doa kami pada saat ini, mengucapkan syukur kepadamu oleh karena berkat perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kami. Dan kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Semuanya ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada kami masing-masing. Jamahlah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan menerima dengan sukacita, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Hosea pasal 2 ayat 19-20. Tertulis demikian, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa puluh tahun yang lalu, di Coventry, Inggris, seorang pria menghubungi Biro Penasehat Warga dan meminta tolong untuk mencari tahu di mana istrinya berada. Staf di biro tersebut kemudian menanyakan hal-hal mengenai istrinya dan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata saudara, pria ini dan istrinya itu menikah 25 tahun sebelumnya, dan istrinya pergi 3 hari setelah pernikahan mereka entah kemana. Staf tersebut bertanya pada pria tersebut, apakah mau menceraikan istrinya? Pria itu menjawab, "Tidak, saya tidak mau menceraikannya. Saya berpikir akan sangat indah kalau kami bisa bertemu kembali untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Cinta kasih pria itu kepada istrinya tidak pernah berubah selama waktu 25 tahun itu, dan ia begitu merindukan untuk berjumpa dengan istrinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Hosea mengandung suatu pesan yang dalam mengenai cinta kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita manusia. Kita semua diibaratkan sebagai seorang istri yang tidak setia, dan Tuhan adalah suami yang setia. Kesetiaan Tuhan tidak berubah meskipun kita tidak setia, dan kesetiaan Tuhan membuatnya menanti-nanti dengan penuh kerinduan agar kita yang tidak setia ini kembali kepadanya dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita semua yang percaya diibaratkan sebagai mempelai Kristus yang dipersiapkan dan dihiasi untuk menjadi indah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 menyebutkan tentang perjumpaan kita dengan Tuhan yang merupakan saat indah yang digambarkan seperti seorang mempelai perempuan berjumpa dengan mempelai laki-laki. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada kitab Hosea. Tema utama pesan firman Tuhan dalam kitab itu adalah mengenai kesetiaan Tuhan. Dan sesungguhnya saudara, seluruh Alkitab juga berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 tertulis, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sungguh betapa luar biasa kesetiaan Tuhan kepada kita. Meresponi kesetiaan Tuhan itu, ada beberapa hal yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama, kembalilah kepada Tuhan kalau selama ini kita telah berlaku tidak setia. Bila kita telah hidup menjauh dari Tuhan, hidup dalam berbagai dosa dan segala hal yang mendukakan hati Tuhan, marilah bertobat saudara dan kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara
yang terjerumus dalam dunia LGBT atau LGBT, merasa bahwa dirimu tidak sama dengan keadaan jasmanimu, mari kembali kepada Tuhan. Iblis ingin memperdayai saudara dengan tipuan pikiran yang membinasakan. Yang kedua, saudara, cintailah Tuhan dengan cinta kasih yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita. Mengasihinya berarti mentaati firman-Nya dan rela berkorban bagi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, setialah kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik suka ataupun duka, senang atau susah, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Biarlah hati kita selalu terpaut kepada Tuhan dan tidak tergoda kepada yang lain yang ditawarkan oleh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus bagi saudara-saudara pendengar yang berstatus sebagai istri yang saat ini sedang dikhianati suami. Mungkin saudara merasa terganggu dengan analogi Tuhan dan kita sebagai suami dan istri. Mungkin pengibaratan ini membuat hati saudara terusik. Tapi mari ambil inti pokok dari firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu setia kepada kita, dan Ia mau agar kita setia juga kepadanya. Jangan kita pandang enteng kesetiaan Tuhan. Jangan kita mengira bahwa karena Tuhan setia, maka kita tidak perlu setia. Tidak demikian, saudara. Kita harus berhati-hati, sebab ketidaksetiaan yang terus-menerus akan membawa kita kepada penyangkalan, dan penyangkalan akan Tuhan akan membuat kita tidak diakui oleh Tuhan dan ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Maka dari itu, saudara, setialah dan kasihilah Tuhan selalu di sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah berbicara kepada kami, mengingatkan kami untuk senantiasa setia kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak setia, kami menjauh dari Tuhan, kami bergelimang dosa, hidup dalam kejahatan, dan berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kami mau bertobat dan berbalik kepadamu. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, kuatkanlah hati kami, bangkitkan kami kembali Tuhan. Angkatlah kami dari lumpur dosa, dan basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sucikan kami, jadikan kami ciptaan yang baru, sebagai mempelai-mempelai-Mu Tuhan, yang dipersiapkan untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa dan serahkan seluruh pergumulan dan persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami serahkan kepadamu. Kami percaya, Tuhan Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.